saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Kalau kita berbicara tentang kasih sayang seorang ibu, itu tiada batasnya ya. Jadi di video kali ini hubungannya apa dengan kasih sayang seorang ibu? Peristiwa viral yang barusan terjadi, seorang ibu di kota Brebes, Jawa Tengah berusia 35 tahun tega membunuh 3 orang anaknya dengan alasan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Lalu bagaimana kronologinya, dan kalau dilihat dari sisi psikologinya, kenapa sih ibu ini sampai melakukan hal yang setega itu? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Kronologi peristiwa ini terjadi di kota Brebes, Jawa Tengah. Seorang ibu berusia 35 tahun seperti yang aku sampaikan di awal, yang dulunya ternyata pernah berprofesi sebagai MUA, makeup artist, yang katanya juga pernah buka salon di Jakarta. Namun karena alasan apa, beliau pulang dari Jakarta ke Brebes, kampung halaman, dan tinggal bersama bibi dan juga 3 orang anaknya. Suaminya di mana? Suaminya bekerja di Jakarta, sehingga LDR dengan suaminya. Ibu ini atau pelaku berdasarkan keterangan dari tetangga adalah orang yang pendiam, orang yang tertutup, jarang sekali main ke rumah tetangga. Kemudian terkenal juga sebagai sosok yang terlihat penyayang kepada anak-anaknya. Hingga terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pada subuh waktu itu terdengar teriakan dan suara histeris dari rumah pelaku. Ketika tetangganya ngecek dan kemudian berhasil mendobrak pintu kamarnya yang dikunci dari dalam, terlihat sudah kondisi yang sangat mengerikan di mana ketiga anaknya mengalami luka-luka dan salah satunya meninggal dunia. Jadi anaknya ada 3, anak yang pertama berusia 10 tahun, anak kedua berusia 7 tahun, dan anak yang ketiga berusia 4,5 tahun. Dan ketika warga berhasil membuka kamar itu, sontak pelaku atau ibunya melarikan diri dan juga sambil teriak histeris dan juga sempat pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, dia sempat mencekik leher tetangganya dan akhirnya ditolong oleh warga lain. Terus kemudian dia diamankan oleh polisi. Dan mungkin teman-teman juga udah pada lihat di sosial media ada video singkatnya di mana ketika ibu ini diwawancara atau diajak ngobrol sama polisinya, beliau menyampaikan berbagai macam keterangan yang membuat kita yang nonton sedih merasakannya. Dari air hangat. Saya nggak gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semua itu siapa? Saya. Ibu namanya siapa? Ganti Utami. Ganti nama apa? Mutmainah. Cantik sekali. Iya. Pengen disayang sama siapa? Suaminya di mana? Kontrak apanya? Rumahnya apa kerjanya? Oh, kenapa? Emang hidup susah itu sama siapa? Amin itu siapa? Kenapa? Terus cara menyelamatkannya gimana? Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar gak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Dari apa yang disampaikan oleh ibu ini bilang meskipun kita tidak tahu pernyataan yang disampaikan ini benar adanya atau tidak, karena kalau dilihat dari kondisinya itu seperti orang yang sudah tidak sehat
seperti itu. Tapi yang disampaikan, dia bilang dia dikurung, dia sempat dikurung oleh ibunya, kemudian dia membunuh anak-anaknya bertujuan untuk menyelamatkan anaknya agar tidak merasakan penderitaan sebagaimana yang dia rasakan. Karena selama ini sejak kecil dia merasakan penderitaan itu, menyimpannya sendiri, tidak ada orang yang tahu tentang apa yang dia rasakan. Seperti itu yang kurang lebih disampaikan oleh ibu ini atau pelaku. Jika kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh beliau, barangkali mungkin kemungkinan besar beliau mengalami depresi. Dari peristiwa ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dan kalau dilihat dari sisi psikologinya, kira-kira apa ya yang menyebabkan seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri? Kenapa bisa seperti itu? Masalah psikologi apa yang dialami? Jadi kasus ini bisa disebut dengan maternal filicide, yaitu anak yang dibunuh oleh ibunya sendiri. Faktor apa yang menyebabkan ini terjadi? Jadi ada 5 faktor penyebabnya. Yang pertama, membunuh karena cinta. Seperti yang terjadi pada kasus ini, ibunya mempunyai keyakinan bahwa dengan cara membunuh atau mengakhiri hidup anaknya, itu sama dengan menyelamatkan anaknya dari takdir yang lebih buruk daripada kematian. Mungkin dia merasa jika nanti dia meninggal, anaknya malah mendapatkan kesengsaraan. Dia merasa jika nanti dia sudah tidak ada, anaknya sama siapa. Dia merasa khawatir tentang hal itu, jadi daripada anaknya merasakan penderitaan dan dia tidak bisa mengatasinya atau tidak bisa melindungi anaknya lagi, lebih baik dia menyelamatkan anaknya dengan cara membunuh anaknya. Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja, nggak perlu ngerasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi, gimana? Harus mati biar nggak sakit. Seperti waktu itu pernah terjadi di Bali, seorang ibu tega mengakhiri hidup ketiga anaknya karena alasan serupa. Yang kedua bisa disebabkan karena psikotik akut yang menyebabkan seorang ibu membunuh anaknya tanpa motif tertentu karena mengikuti perintah halusinasinya. Entah halusinasi itu dalam bentuk bisikan atau dia mendengarkan sesuatu seolah-olah padahal tidak ada, atau melihat sesuatu, dia mengikuti itu kemudian membunuh anaknya tanpa motif yang jelas. Banyak sekali yang terjadi juga kasus-kasus seperti ini ketika ditanya keterangannya yang diberikan, membunuh karena ada bisikan-bisikan. Kemudian yang ketiga, fatal maltreatment, kematian yang tidak diantisipasi sebagai akibat dari kekerasan. Bisa juga karena sindrom Munchausen by proxy, yaitu dia menganggap anaknya sakit sehingga dia terus-terusan memberikan obat kepada anaknya padahal anaknya nggak kenapa-napa. Ini juga ada di salah satu film ya, kalau misalnya teman-teman tahu, aku lupa itu judulnya apa. Dan yang tadi di mana kematian tidak diantisipasi sebagai akibat dari kekerasan, salah satunya pernah ada kasus yang terjadi di mana ketika ini kan kita musim-musimnya online ya, musim-musimnya belajar online, dan itu adalah anak kembar yang anak satunya mau nurut ketika diminta belajar oleh ibunya, yang satunya lagi dia tidak mau, atau mungkin ya ada fase-fase anak di mana rewel, kemudian mungkin pengen main dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan kejengkelan kepada ibunya, kemudian sontak kejengkelan atau emosi itu menimbulkan ibunya melakukan kekerasan. Anaknya dipukuli menggunakan gagang sapu berkali-kali sampai memar-memar dan juga sempat didorong hingga akhirnya anaknya meninggal dunia. Kemudian yang keempat, bisa terjadi karena merasa anak yang tidak diharapkan. Mohon maaf, mungkin karena hamil di luar pernikahan atau tidak bertanggung jawab ayahnya, sehingga menganggap anak ini sebagai penghalang bagi kehidupannya. Motif yang kelima, sebagai bentuk balas dendam terhadap pasangannya. Mungkin ada beberapa ibu yang tidak mendapatkan perhatian dari pasangannya, kemudian merasa diperlakukan tidak baik oleh pasangannya, sehingga menjadikan anak sebagai objek pelampiasan kekecewaan atau kemarahan yang dirasakan hingga terjadi seperti ini. Maternal filicide atau membunuh anaknya sendiri, seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri. Jadi beberapa hal ini perlu kita jadikan perhatian, sangat perlu kita jadikan perhatian agar tidak terjadi lagi. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dan apa yang harus kita lakukan agar kedepannya hal ini tidak terjadi lagi? Karena kasihan sekali teman-teman, dilihat dari sisi pelaku atau ibunya sendiri, dia sedang tidak baik-baik saja kondisi mentalnya yang harus ditanganin. Kemudian dilihat dari sisi korban, anak ini tidak tahu apa-apa hingga akhirnya harus merasakan hal seperti ini sampai harus kehilangan nyawa. Itu kan miris sekali dan kasihan sekali. Jadi yang harus kita lakukan sebagai bentuk antisipasinya adalah kita untuk
kita yang belum menikah, kita perlu persiapan ilmu pranikah itu penting sekali. Karena ketika menikah nanti, kita menjumpai kondisi kehidupan yang berbeda, ada penyesuaian-penyesuaian di mana sebelumnya kita bebas kesana kemari tanpa adanya anak, tanpa yang sebelumnya bersama suaminya aja misalkan, kemudian bersama dengan anaknya. Terus kemudian timbul perbedaan, dan perbedaan ini biasanya harus ada penyesuaiannya menimbulkan stres misalkan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap perasaan kita, terhadap penyesuaian atau stres yang kita alami ketika penyesuaian ini kita hadapi. Kalau kita punya ilmunya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan juga yang harus belajar bukan dari salah satu sisi aja, tapi dari dua sisi juga, dari suami dan juga istrinya, karena yang mendidik anak itu bukan cuma satu pihak, tapi kedua belah pihak. Sehingga bagaimana nanti menghadapi anak menangis, bagaimana cara menghadapi anak rewel, bagaimana kalau anak sakit, belum lagi jika ada mungkin masalah ekonomi yang dihadapi atau ujian-ujian yang lainnya yang pasti ada dalam rumah tangga. Kalau kita punya ilmunya, kita punya dasarnya, kita belajar, entah itu dalam belajar agama, untuk membekali diri kita sebagai fondasi yang kuat, meningkatkan iman kita, kemudian belajar ilmu parenting, itu sangat penting sekali dan sangat diperlukan. Jadi menikah bukan hanya sekedar ijab kabul, kemudian sudah selesai jadi suami istri, tapi kita juga perlu ilmu terhadap hal itu untuk menghadapi perkara rumah tangga atau kehidupan rumah tangga yang akan kita jalani bersama dengan pasangan kita, yang nanti akan Allah hadirkan anugerah untuk kehidupan kita bersama pasangan, itu anak-anak kita nanti, sehingga nanti rumah tangga kita bisa kita jalani dengan baik dengan ilmu yang kita punya, seperti itu. Karena beberapa juga terjadi ketika menikah tanpa mempersiapkan ilmunya, kemudian tanpa memikirkan nanti bagaimana, terus kemudian salah memilih pasangan, kemudian ada masalah ekonomi dan lain sebagainya misalkan. Karena tidak tahu bagaimana mengatasinya, kemudian timbul percecokan dalam rumah tangga, dan karena tidak tahu harus seperti apa, timbul tindakan kekerasan yang akan menimbulkan trauma, akan menimbulkan luka. Dan kalau misalkan ini terjadi, memang bisa bercerai, tapi bukan masalah perceraiannya, memang bisa bercerai, tapi apakah perceraian ini menimbulkan luka atau tidak? Apakah kekerasan yang pernah didapatkan atau perkataan kasar yang pernah dilontarkan ini menimbulkan trauma atau tidak? Memang trauma bisa sembuh, tapi jika kita bisa mencegahnya, kita lebih baik mencegahnya daripada mengobatinya. Karena mungkin setiap orang punya waktu sendiri-sendiri yang berbeda antara orang ini dengan orang yang lain. Seperti itu, jadi kita perlu mempersiapkan ilmunya. Kemudian selanjutnya, kita perlu sekali belajar manajemen emosi, pengelolaan stres, pengelolaan emosi. Karena seperti yang kita tahu, dalam kehidupan ini ada berbagai macam stresor yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendapatkannya, ini tidak dilampiaskan, tidak diatasi dengan cara yang salah atau cara yang tidak sehat. Sebagaimana stres yang karena masalah ekonomi misalkan, karena masalah suaminya kurang sesuai harapan, karena masalah dari dirinya sendiri, karena masalah anak nangis dan lain sebagainya misalkan. Lalu kita tidak tahu bagaimana manajemen emosi, manajemen stres. Bisa jadi pelampiasan emosinya, pelampiasan marahnya itu ke objek yang tidak boleh ke situ. Misalkan apa? Misalkan kepada anaknya jadi sasaran tindakan kekerasan, anaknya jadi sasaran perkataan yang tidak boleh diucapkan, dalam arti bisa menurunkan harga diri anaknya. Yang ini bisa melukai dirinya. Karena kita sedang bersama dengan manusia yang punya emosi, bukan sebuah benda yang kalau kita banting misalkan itu dia tidak merespon, bukan benda yang ketika kita pukul barangkali ya udah gitu aja, tidak ada efeknya kayak gitu. Tapi kita berhadapan dengan manusia yang punya emosi, yang punya nyawa, yang punya jiwa, yang bisa trauma, yang bisa terluka, yang bisa bahagia. Sehingga kita perlu tahu bagaimana ilmunya untuk menghadapi, setidaknya menghadapi diri sendiri ketika sedang emosi, ketika sedang ada stresor yang kita rasakan, seperti itu. Karena pernah ada juga berita atau kasus di mana seorang ibu ketika anaknya nangis minta uang saku, ibunya jengkel karena anaknya nangis terus, dikasih makan gak mau, kemudian anaknya melempar sesuatu ke punggung ibunya. Ibunya emosi sekali, kemudian yang dilakukan adalah menyakiti anaknya dengan membenturkan anaknya ke tembok, hingga akhirnya anaknya meninggal dunia. Seperti ini terjadi karena ketidaktahuan pengelolaan manajemen emosi atau bagaimana cara mengelola stres yang dirasakan. Sehingga ini bisa kita antisipasi dengan kita mencari tahu, dengan kita membekali diri kita dengan ilmu.
Kemudian dari sisi suami perlunya memberikan dukungan secara mental kepada istrinya untuk meningkatkan harga dirinya, untuk membuat istrinya merasa nyaman, membuat istrinya merasa dicintai, membuat istrinya merasa diperhatikan, sehingga beberapa hal seperti depresi, beberapa hal seperti merasa sendiri, merasa kesepian, stres, mengurus apa-apa sendiri itu tidak dirasakan oleh dirinya. Karena apa? Karena dari sumber yang aku baca, maternal filicide terjadi pada ibu yang pernah mengalami kekerasan, entah dari suaminya ataupun kekerasan yang dialami ketika masih anak-anak. Selain itu, terisolasi dari lingkungan, kemudian belum lagi masalah ekonomi, kemudian masalah sosial, mungkin tetangga-tetangga yang juli terhadap dirinya, ditambah lagi dari suami yang mungkin kurang perhatian, dan melakukan segala aktivitasnya sendiri, misalkan ngurus anak sendiri, kemudian bersih-bersih rumah sendiri, apa-apa sendiri tanpa bantuan dari suami. Kemudian belum lagi kadangkala ada omongan dari orang tua atau mertua yang selalu komplain terhadap apa yang dia lakukan. Nah, beberapa stresor ini bisa menjadi pemicu seseorang mengalaminya. Belum lagi perubahan hormon yang dialami ketika sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan. Jadi kita perlu aware, kita perlu sadar dan melakukan beberapa hal ini untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi lagi. Jadi itu teman-teman, jadi dari kita yang sebelum menikah atau sekarang sudah punya anak, jika merasa ada trauma masa lalu yang masih membekas saat ini, yang masih membuat rasa takut, menimbulkan rasa sakit, segera disembuhkan, segera diatasi. Jika tidak diatasi, karena dampaknya akan tidak baik untuk diri sendiri, untuk kesehatan mental kita, atau bisa berefek kepada orang di sekitar kita. Yang kadang-kala kita tidak tahu, bisa menjadi objek pelampiasan dari kekecewaan, rasa marah, atau luka yang pernah kita rasakan, trauma yang belum disembuhkan. Jadi, harus disembuhkan ya. Ingat, semua luka, semua ujian hidup itu pasti ada solusinya, karena ketika kamu merasa masalah kamu besar, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang akan selalu bantu kita dalam kondisi apapun. Berdoa sama Allah, Allah akan bantu, Allah akan sembuhkan luka, dan Allah akan pastikan semuanya baik-baik saja, tergantung keyakinan kita juga. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini membantu dan bisa memberikan edukasi dan pengetahuan untuk diri aku juga dan juga teman-teman semuanya, sehingga kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi untuk saat ini dan di masa depan kita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.